Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Dalam video saya yang terakhir, saya pernah berjanji akan membahas katekese khusus tentang keabsahan tabisan pendeta dalam perspektif teologi sakramental Gereja Katolik. Saya berjanji karena dalam video lalu pernah menyinggung tentang Martin Luther, Zwingli, dan John Calvin menyangkut status mereka. Seperti Martin Luther itu adalah seorang imam dan juga seorang biara. Juga Zwingli itu seorang imam diosesan. Mereka seorang imam tidak mempunyai kuasa untuk menabiskan orang lain atau menabiskan seseorang sebagai pelayan gereja yang resmi. Nah, kalau Martin Luther adalah seorang imam yang pernah menerima tabisan imam, Zwingli pernah menerima tabisan imam, yang menjadi perhatian khusus kita supaya orang Katolik tidak bingung, terutama kaum muda tidak bingung, yaitu Calvin, John Calvin. Calvin ini adalah seorang awam Katolik, pernah belajar teologi, juga ahli hukum. Jadi dia tidak punya wewenang sama sekali untuk menabiskan siapapun, karena dia adalah seorang awam Katolik, tidak pernah menerima tabisan imamat atau menerima sakramen imamat. Ya, nah, jangankan awam, imam pun tidak mempunyai hak untuk menabiskan orang lain. Ya, maka sekarang kita akan membahas dalam katekese ini tema khusus untuk mendalami tentang keabsahan tabisan pendeta Protestan dalam perspektif teologi sakramental Gereja Katolik. Jadi kita hanya melihat bagaimana keabsahan tabisan pendeta Protestan itu dalam perspektif teologi sakramental Gereja Katolik. Ya. Saya kira bisa kita mulai pembahasan atau katekese ini. Nah, salah satu isu mendasar dalam dialog antara Katolik dengan Protestan adalah persoalan keabsahan tabisan pelayanan gerejawi. Ini yang menjadi hal yang mengganjal ketika kita mengadakan dialog Katolik dengan Protestan. Satu hal yang mengganjal dalam diri orang Katolik adalah mempersoalkan keabsahan tabisan sebagai pelayan gerejawi. Mengapa ini menjadi masalah atau menjadi persoalan bagi orang Katolik? Karena dalam Gereja Katolik sejak awal menegaskan bahwa sakramen tabisan memiliki struktur ilahi yang tidak dapat direduksi menjadi mandat komunitas atau fungsi administratif belaka. Ya, saya ulangi lagi. Gereja Katolik sejak awal menegaskan bahwa sakramen tabisan memiliki struktur ilahi yang tidak dapat direduksi menjadi mandat komunitas atau fungsi administratif semata. Oleh karena itu, penilaian Katolik atas tabisan pendeta Protestan tidak berangkat dari polemik historis, melainkan dari prinsip teologis dan sakramental yang objektif. Ya. Nah, pembahasan ini atau tesis dalam pembahasan ini adalah penabisan yang sah hanya dapat dilakukan oleh seorang uskup yang memiliki suksesi apostolik.
Saya ulangi lagi. Penabisan yang sah hanya dapat dilakukan oleh seorang uskup yang memiliki suksesi apostolik. Martin Luther dan Zwingli, seorang imam, tidak memiliki kuasa menabiskan. John Calvin sebagai awam tidak memiliki kuasa tabisan sama sekali, karena dia seorang awam Katolik. Ya. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya, tabisan pendeta dalam tradisi Protestan tidak sah secara sakramental menurut Gereja Katolik. Nah, ini mohon maaf, menurut Gereja Katolik, dalam perspektif Gereja Katolik. Ya, kalau komunitas Protestan menyatakan bahwa itu tabisan sah, ya itu bukan urusan. Ya, ini hanya katekese untuk orang Katolik bahwa dalam perspektif teologi sakramental Gereja Katolik bahwa tabisan itu tidak sah. Ya, karena kasusnya siapa yang menabiskan itu perlu dipertanyakan. Karena di dalam Gereja Katolik yang bisa menabiskan itu hanyalah seorang uskup. Ya, imam biasa, seorang imam tidak bisa menabiskan imam. Ya, ini konsekuensi. Saya sekali lagi, konsekuensinya tabisan pendeta dalam tradisi Protestan tidak sah secara sakramental menurut Gereja Katolik. Sekarang prinsip yang pertama, prinsip sakramental. Hanya uskup yang menabiskan secara sah. Dalam teologi Katolik, sakramen tabisan atau sakramentum ordinis memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, diakon. Ini tingkat paling rendah. Yang kedua, imam. Dan yang ketiga, uskup. Saya ulangi lagi. Tabisan itu memiliki 3 tingkatan. 1, diakon. 2, imam. 3, uskup. Ya. Namun kepenuhan sakramen tabisan berada pada uskup. Ya, saya ulangi lagi. Namun kepenuhan sakramen tabisan berada pada uskup. Oleh karena itu, hanya uskup yang satu berada dalam garis suksesi apostolik. Imam tidak, apalagi awam. Ya. Jadi satu, hanya uskup yang berada dalam garis suksesi apostolik. Yang kedua, menerima kuasa untuk menabiskan pelayan gereja. Jadi hanya uskup mempunyai kuasa, menerima kuasa untuk menabiskan pelayan gereja, untuk menabiskan seorang imam baru. Yang ketiga, bertindak sebagai penerus para rasul. Itu baca Lumen Gentium artikel 21. Jadi inilah uskup sebagai penerus para rasul, bukan imam. Nah, kalau Martin Luther seorang imam, Zwingli seorang imam, apalagi Calvin seorang awam Katolik, tidak bisa. Ya. Nah, kitab hukum kanonik menegaskan bahwa penabis biasa sakramen tabisan hanyalah uskup yang ditabiskan secara sah. Imam tidak memiliki kuasa ontologis untuk menabiskan karena mereka menerima imamat secara partisipatif, bukan dalam kepenuhannya. Ya. Jadi ini menjadi persoalan di mata orang Katolik. Ya. Martin Luther itu imam Katolik, bukan uskup. Zwingli imam diocesan, imam Katolik, bukan uskup. Apalagi Calvin seorang awam Katolik. Maka dalam video saya yang dulu saya menyatakan saya juga heran, kenapa Calvin itu seorang awam Katolik tapi pengikutnya paling banyak. Saya sendiri tidak mengerti. Dalam video saya mungkin 6 bulan yang lalu itu, saya juga heran mengapa pengikutnya paling banyak, padahalnya dia awam, seorang awam Katolik. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Poin yang kedua,
Martin Luther dan Zwingli adalah imam yang tidak memiliki kuasa menabiskan. Martin Luther dan Zwingli adalah seorang imam Katolik yang ditabiskan secara sah sebelum reformasi. Itu imam Katolik itu. Namun secara teologis dan kanonik, status Luther dan Zwingli tetap seorang imam, bukan seorang uskup. Mereka seorang imam mereka statusnya. Satu imam biara, ya, dari Ordo Agustin, dan satu imam diocesan, yang kalau sekarang kita tahu tuh ya imam projo-projo itu Zwingli. Sedangkan yang satu lagi itu awam biasa, awam Katolik, ya, mereka bukan uskup. Dengan demikian, satu, Luther tidak memiliki kuasa sakramental untuk menabiskan imam atau uskup lain. Tidak punya kuasa untuk menabiskan. Dua, setiap tindakan penabisan yang dilakukan olehnya melampaui kapasitas ontologis tabisannya. Karena dia imam, bukan uskup. Tuh. Prinsip klasik gereja yang berlaku di sini, kuasa sakramental tidak dapat diperluas oleh kehendak pribadi atau reformasi doktrinal. Itu. Sekalipun Luther menolak hierarki episkopal atau konsep imamat sakramental, penolakan tersebut tidak serta-merta memberinya kuasa baru. Dia boleh menolak sakramen imamat, ya, tapi tidak memberi kuasa yang baru untuknya. Bukan berarti dia menolak sakramen imamat lalu naik pangkat jadi uskup. Tidak, tetap dia seorang imam, ya, yang tidak punya kuasa untuk menabiskan. Ya. Apalagi seorang awam Katolik yang tidak pernah menerima sakramen imamat. Maka dari sudut pandang Katolik, setiap upaya Luther untuk membentuk pelayanan gereja baru tidak menghasilkan tabisan yang sah secara sakramental. Tuh. Jadi, mohon maaf, di mata orang Katolik, tabisan yang diterima oleh komunitas di luar gereja Katolik itu tidak sah, ya, tidak sah dari sudut pandang gereja Katolik, ya. Ya, kalau komunitas yang di luar itu menerima, mengagumi tabisan itu, ya terserah. Tuh. Tapi itu urutannya hanya uskup yang bisa menabiskan, imam tidak bisa, apalagi awam, umat biasa. Ya. Sekarang yang ketiga, poin ketiga, John Calvin adalah awam tanpa tabisan sakramental. Ini perlu dibahas khusus. Saya ulang lagi, John Calvin adalah awam tanpa tabisan sakramental. Berbeda dengan Luther dan Zwingli, karena mereka imam ditabiskan secara sah. John Calvin yang hidup pada tahun 1509 sampai 1564 tidak pernah ditabiskan sebagai imam maupun uskup. Tidak pernah ditabiskan sebagai imam, apalagi uskup. Awam biasa, orang Katolik awam biasa. Secara historis dan kanonik, Calvin adalah awam Katolik yang memperoleh pendidikan teologi tetapi tidak pernah menerima sakramen tabisan. Itu. Ini supaya orang Katolik tahu, secara khusus kaum muda Katolik itu, Calvin itu seorang awam Katolik, tidak pernah menerima tabisan. Itu. Lalu bagaimana dia bisa menabiskan orang lain? Itu. Dalam teologi Katolik, seorang awam, satu, tidak memiliki karakter sakramental tabisan. Yang kedua, tidak memiliki kuasa in persona Christi. Nah, maksud in persona Christi itu Kristus yang lain lah, ya, simbol Kristus.
Khotbah kemarin terakhir seorang pendeta khotbah dengan penuh berapi-api, penuh keyakinan. Pendeta adalah penghubung antara Allah dengan manusia, penghubung antara manusia dengan Allah. Pertanyaannya, status tabismu bagaimana? Iya, Anda mengangkat diri sebagai in persona Christi, tapi tabismu bagaimana status tabisanmu? Apakah masih ingat ini khotbah kemarin itu sebelum Natal atau ya sebelum Natal? Ya. Seorang pendeta adalah penghubung Allah dan manusia, penghubung manusia dengan Allah. Nah, dia mau menyatakan dirinya adalah in persona Christi, tapi persoalannya ya status tabismu bagaimana? Ya, maka kalau waktu saya menyimak videonya itu saya ketawa-ketawa. Aku percaya diri betul sebagai in persona Christi, tapi status tabisan di mata orang Katolik, mohon maaf ya, ini di mata orang Katolik aneh. Aneh apa? Aneh karena status tabisan itu. Yang ketiga, tidak dapat bertindak sebagai pelayan sakramen tabisan. Ini seorang awam tidak bisa. Ya, maka yang menjadi masalah itu adalah bagaimana pengikutnya dari John Calvin. Dia seorang awam itu. Saya mengutip ada ungkapan Latin ya, ungkapan Latin. Kalau yang pernah belajar bahasa Latin ya sedikit paham lah. Ya. Saya ulangi lagi, mengungkap lagi seorang ungkapan Latin. Ungkapan Latin begini. Nemo dat quod non habet. Ya, saya ulangi lagi. Nemo dat quod non habet. Gitu. Apa artinya kalau terjemah ke dalam bahasa Indonesia? Seseorang tidak dapat memberi apa yang dia tidak punya. Itu istilah Latin itu. Nemo dat quod non habet. Apa artinya? Seseorang tidak dapat memberi apa yang dia tidak punya atau apa yang dia tidak miliki. Ya. Nah, sekarang bagaimana kaitan dengan John Calvin? Prinsip nemo dat quod non habet berlaku secara mutlak. Kenapa? Karena Calvin tidak dapat menabiskan siapapun karena ia sendiri tidak memiliki tabisan. Itu. Jadi ungkapan Latin tadi cocok untuk Martin Luther, untuk Calvin. Gitu. Dengan demikian, struktur pelayanan dalam tradisi Calvinis sejak awal tidak memiliki akar sakramental maupun suksesi apostolis, sama sekali tidak. Karena dia awam biasa, ya. Tidak pernah menerima tabisan. Lalu dia tidak pernah menerima tabisan, bagaimana dia menabiskan orang? Ini menjadi persoalan. Oke, sekarang poin yang keempat. Poin keempat itu adalah penolakan episkopat dan imamat sakramental dalam teologi Protestan. Ya. Lebih jauh masalah keabsahan tabisan. Protestan tidak hanya terletak pada siapa yang menabiskan, tetapi juga pada apa yang dimaksudkan oleh tindakan tersebut atau tindakan penabisan. Tradisi Protestan khususnya Lutheran dan Calvinis, satu, menolak imamat sebagai sakramental. Ini dalam tradisi Protestan itu Lutheran dan Calvinis. Satu, menolak imamat sebagai sakramental, sebagai sakramen. Yang kedua, menafsirkan pelayanan gerejawi sebagai fungsi pemberitaan firman. Yang ketiga, menyangkal perubahan ontologis dalam diri pelayan. Nah, sekarang bagaimana yang khotbah kemarin itu? Pendeta adalah pribadi penghubung Allah dengan manusia, penghubung manusia dengan Allah. Meyakinkan khotbahnya seolah-olah dia merasa dirinya in persona Christi. Ya, tapi status tabisannya bagaimana?
dipertanyakan status tabisan. Padahal dalam teologi Katolik, intensi penabis harus selara dengan maksud gereja. Jika suatu komunitas secara implisit menolak, bahkan tabisan menghasilkan imamat sakramental, maka tindakan tersebut meskipun menyerupai ritus tabisan, tidak memiliki intensi yang diperlukan untuk validitas sakramental. Ya, semoga yang kaum muda itu bisa, kaum muda Katolik lebih paham, bisa mengerti, supaya tahu membedakan. Itu. Sekarang yang kelima, penilaian Gereja Katolik atas tabisan pendeta Protestan. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, Gereja Katolik menyimpulkan bahwa tabisan pendeta Protestan, satu, tidak dilakukan oleh uskup yang memiliki suksesi apostolik. Dua, dalam kasus Luther dilakukan oleh imam yang tidak memiliki kuasa menabiskan. Tiga, dalam kasus Calvin dilakukan atau diwariskan oleh seorang awam. Yang keempat, tidak dimaksud sebagai sakramen tabisan sebagaimana dipahami Gereja Katolik. Oleh karena itu, tabisan tersebut tidak sah secara sakramental, meskipun dapat diakui sebagai pengutusan atau peneguhan pelayanan dalam komunitas Protestan sendiri. Ya silakan dalam komunitas Protestan sendiri. Tapi ini secara teori, secara ilmu pengetahuan, dalam perspektif Gereja Katolik, tabisan itu tidak sah. Maka di mata orang Katolik, tabisan itu tidak sah. Karena yang ditabiskan bukan seorang uskup, bukan dari tangan seorang uskup. Ya. Oke, sekarang yang keenam, kesimpulan. Dari perspektif teologis Katolik, keabsahan tabisan tidak ditentukan oleh legitimasi komunitas, tidak ditentukan oleh karisma pribadi, tidak ditentukan oleh keberhasilan pastoral, melainkan oleh kesetiaan pada struktur sakramental yang ditetapkan Kristus. Karena satu, penabisan yang sah hanya dilakukan oleh uskup. Dua, Martin Luther dan Zwingli adalah imam yang tidak memiliki kuasa menabiskan. Tiga, John Calvin sebagai awam sama sekali tidak memiliki tabisan. Ini sebagai kesimpulan. Maka tabisan pendeta Protestan tidak sah secara sakramental menurut Gereja Katolik. Ini tolong dipahami, jangan sampai salah pengertian. Saya ulangi lagi. Maka tabisan pendeta Protestan tidak sah secara sakramental menurut Gereja Katolik. Itu menurut teologi sakramental Gereja Katolik. Penilaian ini bersifat teologis objektif, bukan penghakiman personal, dan justru menjadi dasar kejujuran intelektual dalam dialog ekumenis. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi lagi. Penilaian ini bersifat teologis objektif, bukan penghakiman personal, dan justru menjadi dasar kejujuran intelektual dalam dialog ekumenis. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.